Salam Indonesia, halo pemirsa Jogja TV, saya Dewi Budianti menyapa Anda dalam Anjang Sana Wakil Rakyat. Seperti biasa, pemirsa Anjang Sana sudah hafal tentunya ya. Di Anjang Sana Wakil Rakyat kita akan mengajak Anda jalan-jalan di sebuah area atau kelurahan, dan kali ini saya berada di Tegal Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Kita akan melihat kira-kira warga di sini kegiatannya apa ya, dan kira-kira wakil rakyat yang hadir saat ini untuk menyapa mereka siapa. Kita lihat selengkapnya di episode kali ini di Anjang Sana Wakil Rakyat bersama saya Dewi Budianti. Program-program apa yang ada di puskesmas saya di 2020. Iya pemirsa, ini saya sekarang sudah berada di dalam gedung Balai RT di Kelurahan Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, di sini selain saya bertemu dan juga bercengkrama langsung dengan warga di Kelurahan Tamanan ini, juga sudah ada seorang wakil rakyat yang hadir di sini menyapa warganya, berbincang juga dengan saya, menyapa Anda pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Novi Sarhati, anggota Komisi A DPRD Bantul dari fraksi Gerindra. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sore. baik. Alhamdulillah baik. Apalagi tambah sumringah nih bertemu dengan warga di sini ya. Iya betul. Kalau boleh cerita nih, dalam rangka apa sih nih Bu datang ke sini bertemu dengan warga Kelurahan Tamanan? Hari ini kami jadwalnya reses nih. Ya. Memang anggota dewan untuk acara reses itu bertemu dengan warga. Kebetulan kan itu momennya masih Lebaran ya. Jadi kita saling sawalan, saling maaf-maafan gitu. Dan ini baru pertama ketemu setelah Lebaran kemarin Ya, betul. Oke, jadi memanfaatkan waktu sekalian reses sekaligus syawalan, bermaaf-maafan dengan warga. Memang biasanya sudah sering kesini Bu bertemu dengan warga? Iya, karena kita memang rutin 1 tahun 3 kali kita mengadakan reses dengan warga, jumpa warga. Jadi kita akan tahu apa-apa kebutuhan warga dan apa saja yang diinginkan warga. Wah, ini yang paling menarik nanti untuk kita bahas ya tentunya. Tapi untuk acara ini dulu nih Bu, nanti acaranya ngapain aja sih Bu dengan warga ini? Ya, pertama kita utarakan tadi sawalan ya. Yang kedua nanti kita saling menyapa warga. Jadi warga nanti mamanya ada usulan apa selama 1 tahun kemarin, program-program apa saja yang sudah turun di warga. Terus insya Allah 2023 kan nanti ada program baru yang ada di warga, nanti kita sampaikan ke warga seperti itu. Oke, dan Ibu pasti sudah siap dengan jawaban-jawabannya dan rencana-rencananya begitu ya. Nah, yang kemarin-kemarin ini Bu yang sudah berjalan selama ini, apa saja sih yang sudah dilakukan gitu di Kelurahan Tamanan ini? Oh, di Kelurahan Tamanan untuk yang 2022 kemarin kita sudah program pelatihan membuat kue sudah, terus tata rias sudah. Terus buat jamu juga sudah. Buat jamu ya, menarik sekali. Nah, buat jamu itu kemarin selama pelatihan selama 3 hari ya Bu. 3 hari. Jadi memang warga dibikin empon-empon, jadi jahe. Jahe itu dibuat minuman jahe, terus susu jahe, bermacam-macam jahe. Jadi memang ada yang kering, ada yang ampiang. Ampiang itu tahu Mbak yang dari kacang lah, itu juga bisa. Waduh, ini dari kecantikan ada, kuliner juga ada begitu ya. Luar biasa begitu. Nah, ini kalau saya lihat beberapa yang barusan disebutkan ini begitu menyentuh ibu-ibu atau perempuan gitu ya. Nah, ini ada kaitannya karena Bu Novi tentu saja seorang perempuan, seorang wakil rakyat perempuan, kebijakan-kebijakannya begitu menyentuh dengan perempuan begitu kan, yang mana itu luar biasa hebat gitu. Karena bayangkan sebuah keluarga kalau seorang perempuannya diberdayakan, berdaya, bagaimana jadinya warga masyarakat nanti, anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah, gimana sih menurut Ibu sebagai keterwakilan perempuan gitu di Dewan, kemudian bagaimana selama ini bisa bercengkerama dengan mereka ibu-ibu di Kelurahan Tamanan misalnya, seperti apa sih pengalamannya selama ini?
Pengalamannya saya tuh kemarin juga senang ya Mbak ya, karena apa? Saya berarti benar-benar memperhatikan perempuan, karena nggak mungkin ya kalau dewan laki-laki biasanya kan kebanyakan ke pembangunan fisik. Jadi saya tidak mau, saya pokoknya pengennya perempuan tuh harus benar-benar berkarya. Dalam arti kalau perempuannya kita sudah punya keterampilan, otomatis kan menghasilkan uang. Dalam menghasilkan uang buat jajan, butuh pedak, kan lumayan ya Mbak ya. Membantu suami di rumah juga ya. Tuh, terus kemarin ya alhamdulillah ada yang sudah mulai menjual produk itu, dibuat sirup jahe. Sirup jahe sudah ada. Terus insya Allah ini 2023 saya programnya untuk lansia, untuk pembuatan kue. Saya tuh pengennya lansia, iya. Jadi lansia. Usia berapa aja tuh Bu? Lansia tuh range-nya 50-an ke atas ya. 50 ke atas. Nah, itu saya kemarin sudah menganggarkan, insya Allah ada 4 titik. 4 titik nanti saya akan muter lah nyambangi lansia. Dalam arti kita kasih program kegiatan. Biar lansia ini tidak duduk ngelamun, kasihan lah. Kalau ada kegiatan otomatis kan senang dia. Terus bisa ngobrol dengan di situ kan ketemu banyak teman-teman, otomatis kan bisa komunikasi, bisa menghilangkan stres, menghilangkan segala macam lah. Karena selama ini kan yang kita tahu biasanya ya, image-nya kalau sudah lansia berarti sudah pensiun gitu ya. Sudah di rumah saja menikmati hidup. Tapi sebenarnya cara menikmati hidup tuh ya dengan berkegiatan, jangan lupakan itu begitu ya. Nah, apa sih yang diharapkan dari program lansia ini nantinya gitu ke depannya? Saya pengennya, kan kemarin saya juga sudah ketemu warga, Bu. Saya senang banget Bu, pengen diajari kue kering. Loh kok pengen? Lah nganu Bu, biar saya tuh bisa bikin sendiri, karena kalau bikin sendiri kadar gulanya kan tertakar. Kita kalau beli kan otomatis nggak tahu gulanya banyak, terus ada bahan pengawet seperti itu. Jadi nanti kita kalau makan tuh sehat Bu, dalam arti kita tahu takarannya sesuai porsi kebutuhan lansia seperti itu. Betul sekali. Jadi selain nantinya dikonsumsi sendiri, itu nanti bisa dijual juga ya Bu ya? Oke, apa sih Bu yang sangat mereka butuhkan selama ini lansia ini selain berkegiatan tentunya? Lansia tuh kebutuhannya sangat banyak, dia tuh pengen hiburan. Oh, pengen hiburan? Mesti. Hiburannya seperti apa nih Bu Novi? Angger dijak naik apa yang odong-odong tuh loh. Nah itu mereka seneng, wis raketan gur cerak, ki seneng, lebih penting bisa menghibur seperti itu. Terus nanti juga senam kayak gitu, sehingga mereka tuh kayaknya ayo bareng-bareng seperti itu loh. Tidak butuh modal banyak, deket-deket tapi membuat hati senang. Harus bersosialisasi nampaknya ya, berkegiatan. Nah ini apa supportnya untuk mereka Bu? Terutama untuk wisata kecil-kecilan inilah. Nah, nanti wisata kecil-kecilan tuh saya biasanya, ayo Bu pengen yang deket, mamanya sini ke Piungan segala macam, naik itu aja odong-odong kan mungkin lebih murah ya. Kita terus mereka senang Bu, aku senang, terus sambil senam. Jadi mereka tuh di tempat wisata itu tidak duduk aja, jadi mereka tuh senam di situ, diadakan senang, wis ubah-ubahnya, penting senang seperti itu. Yang penting bersama-sama melakukan kegiatan yang menyenangkan, mereka bisa tertawa, nanti pulang juga tambah seger lagi diharapkan gitu ya Bu ya. Jadi nggak cuma di rumah aja, luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi nih Bu ngobrol-ngobrolnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Anjang Sana Wakil Rakyat. Jadi mungkin Bapak Ibu ada tetangganya atau lingkungan di sekitar yang rumahnya tidak layak huni, nanti bisa bilang ke saya, terus nanti saya akan foto, terus nanti biar disurvei dari dinas itu layak tidak untuk dibantu. Tapi nanti turunnya di bulan November Desember karena di perubahan. Kita lanjutkan kembali pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Ibu Novi yang tampaknya semangat sekali nih sudah bertemu dengan warga dan nanti juga akan saling mendengarkan ya aspirasi dari warganya, memberikan juga pemaparan dan juga mungkin rencana-rencana ke depan nih apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Bu Novi dan juga teman-teman anggota dewan lainnya tentunya di Kelurahan Tamanan ini. Tadi sudah disebutkan banyak loh yang sudah dilakukan, ada apa tadi, memasak bersama ya dengan ibu-ibu yang ada di Kelurahan Tamanan. Sudah ada rencana juga untuk lansia. Rencana lain dong Bu, coba dibocorkan lagi. Saya juga pengen tahu nih. Penerangan jalan. Penerangan jalan. Nah, sangat ini penting. Agak maskulin dikit ini. Ya, agak penting ya. Karena kita tuh di desa ya, kebanyakan.
Yo setengah desa, setengah kota, perbatasan tempat kita. Mau ke kota deket banget kok di situ. Tapi kan kendala pertama itu penerangan jalan. Ya. Saya makanya fokus di penerangan jalan, terutama di masjid-masjid. Saya memang pengennya di masjid itu terang. Dalam arti nanti kalau kita mau sholat subuh, subuh kan suasana masih gelap ya. Kalau kan ada penerangan lampu yang cukup terang, otomatis kan orang tidak merasa takut kalau pergi ke masjid seperti itu. Jadi akses menuju ke masjid itu juga ya Bu ya. Okay. Terus nanti yang pojok-pojok di desa itu juga saya kasih penerangan jalan seperti itu. Terus nanti ada lagi program untuk masjid di Embung Motorono itu, Embung Banguntapan. Saya di situ juga ngasih untuk program pembangunan musola di Embung Banguntapan. Oke, jadi untuk pembangunan ya, baru mau dibangun nih rencananya ya Bu ya. Kenapa Bu di sana sepertinya kok butuh musola? Apakah belum ada atau gimana? Belum ada karena di sana kan tempat wisata baru. Kan Embung Batu Retmo itu fasilitas umumnya kurang, fasumnya. Mereka sudah ada gedungnya, tapi kan belum untuk sarana sholat kan belum ada, MCK juga belum. Jadi saya pinginnya kok mereka tuh mamane di Embung wisata kan otomatis kalau jam 12 siang saatnya sholat duhur mereka tidak khawatir karena di situ sudah ada fasilitas, jadi merasa nyaman. Dulu ya, Bu, betul. Ya? Seperti itu. Oke. Nah ini luar biasa ya, walaupun sebagai seorang perempuan gitu menjadi seorang wakil rakyat, ternyata program-programnya nggak hanya melulu yang menyangkut ibu-ibu, perempuan atau lansia, masak-memasak, tapi lumayan luas gitu ya, infrastruktur juga dipikirkan secara matang begitu. Tantangannya apa Bu tapi? Tantangannya sangat banyak. Saya ada juga rumah tidak layak huni. Itu saya 3 titik. Ada di satu tempat saya ditolak di situ. Kenapa, Bu? Dalam arti kan pada program itu sudah 1 tahun yang lalu. Terus ada di situ malah kan saya kemarin konfirmasi. Gimana Pak? Sudah siap apa belum? Alasannya masih sengketa dengan keluarga, belum clear. Padahal itu sudah 1 tahun yang lalu. Otomatis kalau 1 tahun yang lalu kan harusnya memberitahu. Betul. Nah, memberitahu secara mendadak. Terus kemarin saya juga bilang terus padahal bulan Juni ini harusnya turun. Terus saya sudah konfirmasi ke dinas. Terus yang mau dibantu itu mengundurkan diri. Tapi kan tanda kutip saya nih mengundurkan diri itu apa? Kenapa? Karena mereka tuh benar-benar membutuhkan. Kalau kita lihat rumahnya benar-benar tidak layak. Iya. Ada banyak Bu seperti itu. Ada itu saya, karena saya survei sendiri. Jadi di situ saya survei rumahnya sudah reok, terus lantainya tuh lantai tanah, tidurnya ada kasur nggak ada kasarannya dipan itu nggak ada, langsung di lantai begitu. Dan itu satu keluarga semua di situ begitu. Satu keluarga ibu anak. Gitu mungkin. Tapi itu masih satu pekarangan lah, tapi belum turun waris seperti itu. Ternyata lumayan kompleks ya Bu ya yang ditemui di lapangan. Nah rencananya Ibu seperti apa nih, apa yang akan dilakukan ketika melihat hal-hal seperti ini? Ya sudah, saya kalau memang itu mereka mengundurkan diri kan berarti bukan kita, padahal mereka itu kemarin sudah benar-benar tolong kalau tidak dikawal, otomatis anggaran tidak akan turun. Lah sekarang kita kawal, kenapa kok di situ malah menolak? Kan pasti ada sesuatu itu di situ. Iya. Ini artinya menolak bantuan ya mundur ini ya Bu ya. Oke, apakah Ibu rencananya mau berdialog lagi atau seperti apa nih? Saya rencananya belum ada karena kan mendadak aja. Karena saya tahunya kan kemarin ini sudah diplotting-plotting, terus bulan Juni sudah turun kan berarti sudah clear. Kalau dia penolakan paling minim lah setengah tahun yang lalu apa-apa kan otomatis kita bisa diulang lagi. Ini apa sih kendalanya? Kita tidak bisa menutup, ya sudah saya bilang gitu. Oke. Aduh. Tetap semangat ya Bu ya. Kalau tantangan lain apa nih Bu? Satu lagi deh mungkin yang bisa diceritakan, yang secara luas nih dampaknya ke masyarakat. Tantangan banyak. Kadang gini, warga itu aku mau nak politik lah, itu kadang kan harus tanda petik. Karena apa? Sekarang tuh kebijakan kan politik ya. Terus kalau kita tidak berpolitik, otomatis itu tidak akan bantuan
turun ke warga. Mereka tuh maunya bantuan saya, tapi mau nakon politik seperti itu. Aduh, ini gimana sih? Wah, ini artinya mungkin edukasi, Kurang, sosialisasi kurangnya terkait dengan pentingnya politik itu masih kurang. Jadi artinya memang mungkin mereka masih perlu banyak nih Bu ya, yang perlu kita sosialisasikan gitu. Ini juga mungkin jadi salah satu program satu PR juga ini. Satu PR juga nih. Selain memberikan bantuan, mengedukasi dan lain-lain. Nah, mungkin di acara ini ya Bu ya, bersama dengan warga juga bisa menjadi salah satu momen penting juga nih untuk mensosialisasikan, apalagi pemilu sudah di depan mata ya Bu ya. Apalagi ini udah panas ya, mesin-mesin panas udah dipanaskan nih, mesin-mesin parpol ini. Ya, jadi kepala harus dingin ya Bu ya. Pengetahuannya harus tetap terjaga biar nggak salah langkah gitu kan. Nah, ini karena seperti yang Bu Novi bilang tadi di awal, ini masih tepat sekali dengan momen Syawalan ya. Masih cocok lah buat maaf-maafan gitu. Untuk warga yang ada di Kelurahan Tamanan, nanti Ibu akan bertemu dengan mereka langsung. Tapi untuk masyarakat, untuk pemirsa Jogja TV, warga Bantul lainnya, mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin mohon maaf lahir dan batin dan lain sebagainya, silakan. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin untuk warga Bantul, khususnya Banguntapan Piungan. Semoga di momen Lebaran ini semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan ibadah kita semakin bertambah dengan amin. Amin. Saya juga mohon maaf lahir dan batin ya Bu Novi ya. Mudah-mudahan segala program-program yang sudah ada di depan mata nanti berjalan dengan lancar. Warga segala kebutuhannya juga terpenuhi begitu ya Bu, dan Ibu sehat selalu tentunya. Amin. Terima kasih sudah berbincang di Anjang Sana Wakil Rakyat, dan pemirsa kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, di segmen kali ini saya sudah bersama dengan salah satu warga Tegal Tamanan, Ibu Purwani. Saya sapa, apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, saya semangatnya Bu Purwani ini saya salut sekali ya. Ya suka tuh. 70 tahun tuh. Berapa Bu? 70 tahun. 70 tahun masih bisa berdiri, sehat, berkegiatan. Luar biasa. Tadi sudah ketemu dengan Bu Novi juga. Sudah sering ketemu berarti ya Bu ya? Dekat ya? Oh, rumahnya saja dekat. Wah, ini boleh cerita nih, selama ini apa sih yang biasanya diobrolin bareng sama Bu Novi? Atau kegiatan apa yang sering dilakukan bersama tuh, apa saja tuh Bu? Kegiatan-kegiatannya apa yang ada di dusun sini, umpamanya membuat itu, yang dulu itu ibu-ibu di apa suruh ngingu lele buat jamu, tapi yang muda-muda, tapi kan yang lansia kan ya hanya mengikuti saja gitu loh. Jadi Ibu ngapain tuh biasanya tuh Bu? Ya mengikuti saja. Mengikuti, melihat sambil belajar. Ya. Oke. Ya mendorong lah, mendukung lah. Mendukung ya, oke. Apa sih yang biasanya disampaikan oleh Bu Novi gitu kepada warganya, khususnya kepada kaum lansia gitu Bu? Ya, supaya ibu-ibu tidak hanya diam saja melamun, tapi terima kasih sekali pada Ibu Novi yang telah memberi kegiatan atau masukan dengan lansia, supaya lansia itu tidak melamun, tidak diam, ada perhatian dari atas gitu loh. Oke, yang paling Ibu sukai kegiatannya apa Bu selama ini? Saya ya ini kalau saya ya hanya senam. Oh, ikut senam juga. Ya, senam ya. Ya kegiatan-kegiatan di dusun ya ikuti. Pertemuan-pertemuan ya masih saya ikuti gitu. Oke, selain tadi pesan dari Bu Novi, walaupun sudah berumur gitu ya Bu ya, sudah lansia, itu tidak menjadi halangan, harus tetap berkegiatan gitu. Pesan-pesan lain apalagi Bu yang mungkin Ibu ingat dari Bu Novi? Ya, supaya tidak jenuh, supaya terima kasih sampai ada perhatian dari Ibu Novi dan kita itu tidak susah. Sebagai lansia tidak susah, biar ada sedikit gerak hatinya. Iya. Tidak, ada perhatian dari atas gitu. Oke, selain kegiatan yang udah ada nih Bu selama ini, yang Ibu lansia, yang mewakili lansia dan ibu-ibu lainnya di Tegal Tamanan, apa sih yang paling dibutuhkan Bu saat ini? Mungkin bisa disampaikan. Ya, mungkin untuk mendukung kegiatan barangkali. Kan sekarang ya sudah ada
timbangan, ada itu ya, adanya tensi juga ada, ya, sudah ada tiap bulan itu ada timbangan lansia, juga tensi, juga tes darah itu. Terima kasih sekali saya. Oke. Jadi apa nih yang pengen disampaikan ke Bu Novi barangkali? Ya terima kasih sekali Bu Novi, Ibu telah memberi kita peluang untuk kesemangatan bagi lansia. Lansia tidak tinggal diam, tapi ada perhatian dari Ibu Novi Saharti. Terima kasih sekali. Oke, nah ini kan lagi ada acara nih Bu. Nah, Ibu rencananya mau ngapain aja nih Bu di dalam sini? Selain kan ada syawalan juga nih Bu, makan bersama. Nanti ada yang mau ditanyakan juga atau gimana nih Bu? Apa yang mau Ibu lakukan di dalam sini? Kemarin itu kan saya itu pengelola PAUD, pengelola PAUD, dan kebetulan di rumah saya. Lah itu Bu Novi yang menyarankan ada itu pembangunan, tapi belum jadi gitu loh. Tapi saya mengharapkan supaya pembangunan atau kelas PAUD itu ada di lain. Soalnya kalau di warga tempat warga di rumah saya katanya nggak boleh. Tapi kalau saya senang sekali Mbak, senang sekali di tempat saya. Tapi katanya kalau di tempat warga nggak boleh gitu lah, ada gedung tersendiri. Saya mohon pada Bu Novi supaya ada perhatian, ada gedung khusus untuk PAUD gitu loh. Ada tempat lah ya Bu ya untuk belajar. Sebelah barat itu. Iya, nah ini mungkin nanti bisa disampaikan lagi ya ke Bu Novi ya. Baik Ibu, monggo kalau mau lanjut lagi kegiatannya. Terima kasih sudah berbincang, terima kasih sudah bercerita. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan ini segera terwujud begitu ya. Terima kasih Bu. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu warga lagi. Kalau tadi adalah seorang ibu, sekarang seorang bapak nih. Saya sapa terlebih dahulu, kenalan dulu Pak. Pak siapa? Iya, Mbah Sanut. Oh Mbah Sanut. Mbah Sanut, ya. Sudah lansia nih nampaknya. Nggak apa-apa, yang penting kan tetap semangat ya Pak ya. Walaupun usia berapa, yang penting masih bisa berkegiatan. Bapak tinggal di sini juga tentunya ya, warga sini, warga... Enggak, saya di Ngentak Pelem, Mbak, RT 08. Oh, di RT 08. RT sebelah lah ya, Pak ya. Sudah berapa kali nih ketemu dengan Bu Novi, berdiskusi bersama? Sudah lama, Mbak. Jadi selama satu periode, alhamdulillah saya selalu dipanggil, baik Pak Bowo maupun Ibu diperlukan ya untuk gimana cara untuk merangkul khususnya warga saya RT 08. Alhamdulillah apa yang telah diprogramkan Mbak Novi, terima kasih. Untuk Ngentak dulunya gelap gulita sudah terang benderang, untuk konblok dulu bercerai-berai sekarang sudah halus. Nah ini Mbak Sanut untuk atas nama wakil warga RT 08 masih punya keinginan, karena balai RT saya belum jadi Mbak gitu. Balai RT yang dibutuhkan apa tuh Pak di balai RT? Tinggal finishing Mbak, mungkin jendela, terus kaca, sama kamar kecil Mbak. Ini sudah disampaikan juga ke Bu Novi? Oh sudah Mbak, sudah. Rencana ke depan seperti apa tuh Pak? Rencana ke depan yang jelas kita harus konsisten Mbak, dalam arti apa yang diinginkan langkah Mbak Novi, saya juga bisa menyesuaikan, bisa dipertanggungjawabkan enggak warga saya untuk persen dan apa yang telah dicapai Mbak Novi untuk ke 2024 gitu Mbak. Jadi untuk sementara warga saya atau saya juga sebagai warga RT 08 masih minta satu permintaan yang utama, yaitu balai RT Mbak. Kalau balai RT-nya belum selesai nih Pak ya, selama ini kegiatannya di mana dong Pak kalau ada pertemuan-pertemuan? Oh gini, jadi tinggal finishing Mbak. Atap sudah, terus tembok jadi masih bisa dipakai sebetulnya. Sudah rutin. Jadi untuk tempat saya, tempat Mbak Sanut, tiap 35 hari sekali, harinya tetap malam Kamis Wage malam itu ya sudah tetap di balai RT, cuman masih dingin Mbak, karena masih kosong, belum ada jendela. Kalau kamar kecil harus kita keluar ke kalen lah ini. Ini permintaan Mbak Sanut ke
Mbak Novi juga sudah langsung disurvei sekalian sama Mas Bowo gitu, Mbak. Oke. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan kalau bisa kita kategorikan itu kan dalam hal infrastruktur ya Pak ya, Siap. penerangan, gedung dan lain sebagainya. Siap. Kalau kegiatan masyarakat atau warganya setiap minggu itu apa aja tuh Pak biasanya? Kalau tempat saya sudah rutinitas, Mbak, jadi terutama untuk kebersihan, kerja bakti, ya lingkungan, terutama biasanya kalau konblok itu kan tumbuhan suket agak sulit, Mbak, dibersihin sulit ya, itu harus memang betul-betul steril, jadi harus telaten, terutama balai RT kita itu berdampingan dengan masjid, Mbak. Jadi alhamdulillah saya minta dengan sangat, memang saya sudah matur secara intern sama Mbak Novi sama Mas Bowo, memang minta secepatnya lah. Jadi antara masjid sama balai RT biar sinkron, sama-sama baik, sama-sama bersih. Masjidnya megah, Mbak, Al-Fatah, tempat bahasa Arab. Tapi balai RT-nya lah ini yang menjadi masih kategori memprihatinkan gitu, Mbak. Oke, ini suara rakyat ya Pak ya. Oh, rakyat, mudah-mudahan murni, warganya juga konsekuen Insya ya Allah. Pak ya untuk terus Insya gotong Allah. royong bekerja sama dan menjaga nih Siap. Pak ya. Karena Siap. memang apa yang sudah diberikan juga harus dijaga kan Siap, Pak ya. betul sekali, Baik, Mbak. tetap semangat Mbah Sanul. Ya, Salam selalu, untuk warga selalu. yang lainnya. Terima kasih, sudah Mbak. berbincang dengan Ijik, kami di ijik, Anjang Sana Wakil Rakyat. Demikian pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini. Terima kasih juga Anda sudah bersama dengan kami. Saya Dewi Budianti undur diri. Salam Indonesia.